Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Ulfa akan melaksanakan UTS, tugas UTS dalam mata kuliah ilmu mantik, yaitu membuat video interaktif yang dimana nanti keduanya akan saling bertanya. Dimulai dari saya, yaitu akan menanyakan kepada saudari Ulfa mengenai pembahasan mata kuliah ilmu mantik. Oke, yang pertama, sebutkan pengertian ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu yang mengkaji tentang mengarahkan manusia agar berpikir, lebih tajam. Aku jadi ngebank sih. Terus Ya, terus membimbing manusia berpikir secara luas. ya. Lanjut, bagaimana sejarah ilmu mantik di Indonesia? Sejarah ilmu mantik di Indonesia itu sebenarnya sangat sayang sekali, soalnya kebanyakan ilmu mantik ini dipelajari dari institusi beragama sama pesantren. Tapi sekarang udah mulai maju, karena kan ilmu mantik itu sama seperti logika. Ya, lanjut. Sebutkan 2 manfaat ilmu mantik. Manfaatnya, yang pertama itu mengasah pemikiran manusia lebih tajam, karena di situ selalu diolah pikirnya, selalu. Ya, yang kedua, mengarahkan manusia agar menempatkan sesuatu dengan tepat dan benar. Ya, menurut para pakar mantik, ilmu adalah. Jadi kalau menurut pakar mantik, ilmu itu adalah ilmu itu adalah yang yakin atau mendekati yakin, terus mengenai sesuatu yang belum pasti, atau mengenai sesuatu yang belum pasti. Sudah. Ya, tadi menurut para pakar mantik, ilmu sudah disebutkan mengenai tentang yakin atau yang pasti ya. Nah, itu menurut pakar mantik, ilmu dibagi menjadi 2. Sebutkan. Menurut pakar ilmu mantik, ilmu terbagi menjadi 2 ya kan. Yang pertama itu ada Yang pertama ada tasawur sama tasdik, kan? Ya. Oh. Halo? Masih nyambung? Iya. Ya, lanjut. Tadi menurut pakar mantik, ilmu dibagi menjadi 2, ada tasawur dan tasdik. Lanjutnya. Ada tasawur sama ada tasdik. Ya. Kemudian sebutkan pengertian dari badihi. Badihi sama bentar. Badihi ilmu tasawur ilmu ya. Ya. Badihi itu kalau menurut ilmu mantik, badihi itu dia sesuatu yang tidak bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Jadi udah pasti gitu. Oh.
Kalau pengertian Nazori, Kalau naluri itu dia teori yang membutuhkan penjelasan. teori yang membutuhkan penjelasan. Kenapa? Teori yang membutuhkan penjelasan. Penjelasan pembahasan. Coba berikan contoh tentang tasawur badihi dan tasawur nazari. Kalau tasawur badihi itu seperti lampu, motor, rumah. Seperti contohnya haus, lapar. Nah, kalau misalkan tasawur apa yang kedua? Nadori ya? Iya. Iya. Kalau tasawur nadori itu kaitannya tentang lampu. Jadi lampu itu tidak akan nyala kalau tanpa listrik. Gitu. Oh, gitu. Ya. Tadi tasawur badihi dan tasawur nazari. Sekarang berikan contoh tentang tasdik nazari dan tasdik badihi. Kalau tasawur tadi apa yang kedua? Yang Tasdik. iya yang oh iya. Tasdik badihi. bentar. Kalau tasdik badihi itu contohnya seperti apa ya? Oh iya, karena kan itu butuh penjelasan ya. Jadi satu itu adalah setengah, dua itu adalah setengah dari satu. Kalau misalkan tasawur nadori, tasdik nadori itu contohnya kan dia butuh penjelasan. Contohnya orang yang meninggal itu ruhnya kemana, jadi butuh penjelasan lagi. Ya. Lanjut. Sebutkan pengertian dilalah. Ya. Dilalah itu memahami satu makna ke makna yang lain. Yang pertama disebut adal dan yang kedua disebut madlul. Dilalah itu terbagi dua macam. Sebutkan pengertian keduanya. Dilalah apa tadi? Dilalah terbagi dua ya. Itu ada dilalah lafziyah sama dilalah ghairul lafziyah. Kalau ghairul lafziyah itu dia berbentuk suara atau kata. Kalau misalkan dilalah ghairul lafziyah itu tidak berbentuk kata atau suara, melainkan dengan simbol. Dengan isyarat gitu ya. Isyarat juga bisa. Ya. Dilalah lafziyah itu kan itu terbagi menjadi tiga. Sebutkan. Dilalah lafziyah terbagi menjadi tiga. Itu sebutkan. Dilalah lafziyah, dilalah tabaiyah sama dilalah apa sih? Coba apa sih? Apa? Tabeiyah, akliyah, sama yang ketiga apa ya? Lupa. Yang ketiga lupa. Salah. Apa ya? Yang ketiga kan tabeiyah sama wadiyah.
Jadi apa aja? Jangan diulang dong. Aduh, aku lupa. Itu sama kayak dilalah ghairul lafziyah terbagi menjadi 3, sebutkan. Oh ya, tabaiyah, lafziyah, tabaiyah, akliyah sama wadiyah. Nah, ya Iya betul. kan? Ya, Hmm. kalau ghairul lafziyah kan juga terbagi menjadi 3. Hmm. Ada ghairul lafziyah tobiyah, akliyah, dan wadliyah. Sebutkan pengertiannya, jelaskan pengertiannya. Pengertian apa nih? Ghairul lafziyah ya? Pengertian pengertian dari ghairul lafziyah tobiyah, ghairul lafziyah akliyah, ghairul lafziyah wadliyah. Apa lagi? Kalau gue inget-inget dulu ya, bentar. Saya ingat-ingat dulu. Kalau misalkan ghairul lafziyah yang tabiiyah itu dia hmm, kalau ghairul lafziyah dia yang dalnya berupa berupa apa sih Mamat? Lupa. Mamat gak inget apa? Ya, saya tanya. Jadi gini ya, seingat saya, ghairul lafziyah tabiiyah itu yang dalnya berupa alami. Contoh yang dikasih Ustaz Hasim kemarin, pipinya memerah menandakan karena dia malu. Ya, terus Terus kalau misalkan ghairul lafziyah akliyah ya, ya ghairul lafziyah akliyah. ghairul lafziyah akliyah itu dia yang dalnya berupa akal. Nah, terus contohnya itu jadi gini, kalau misalkan di dalam kamar berantakan berarti menunjukkan ada orang. Nah, yang ketiga, ghairul lafziyah wadiyah. Ghairul lafziyah wadiyah itu apa ya? Tadi bentar gue lupa nih. Yang dalnya berupa eh apa ya? Yang dalnya itu bukan berupa suara atau yang bukan berupa suara atau kata. Jadi dia berbentuk simbol. Contohnya seperti bendera kuning itu menunjukkan adanya yang meninggal gitu. Itu yang aku inget. Ya, Bener nggak ya, sih? Bener nggak? insya Allah benar. Hmm. Ya, lanjut. Dalam ilmu mantik itu lafaz itu terbagi menjadi 2, sebutkan. Lafaz itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu murokat. Yang kedua uh, lafaz ya, murokat sama lafzun. Oh iya 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 iya. Mufrad sama murokat. Nah, jelaskan pengertian lafaz mufrad beserta contohnya. Pengertian lafaz mufrad apa ya? Kan mufrad itu adalah satu kata ya, dan satu kata itu tidak bersandar dengan yang lain. Nah, lafaz mufrad itu contohnya kayak bisa dibilang kayak isim, fiil atau huruf. Jadi maksudnya gimana tuh? Jadi lafaz mufrad
Kan tadi nanyanya apa? Pengertian lafaz mufrad sama contohnya. Nah, jadi gini, lafaz mufrad itu kan menunjukkan satu, ya kan? Dan dia tidak bersandar pada yang lain. Contohnya seperti isim. Isim seperti kayak rumah, motor. Pokoknya isim lah, isim, segala isim. Contohnya. Atau fi'il. Misalkan kayak rahmat. Kan nggak nggak jelas ya, masa aku tiba-tiba ngomong rahmat. Kecuali rahmat dipanggil sama ustadz atau gitu kan. Ya, Gimana? Betul gak? tolong. Itu yang diingat. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Takrif menurut ilmu mantik adalah Apa? takrif. Takrif menurut ilmu mantik adalah Oh, yang kemarin ya. Bentar. Tarif itu tarif itu menerangkan bukan sih? Takrif kan menerangkan. Takrif itu teori menerangkan yang bisa dipahami. Apa ya? Jadi teori tadi apa? Takrif ya kan? Takrif dari bahasanya aja dia artinya menerangkan. Jadi menerangkannya secara lisan atau tulisan. Jadi mudah dipahami oleh orang lain. Tarif. Takrif itu dibagi menjadi berapa? Tarif itu dibagi menjadi 4 kalau nggak salah. Ada rosem. Salah nggak sih? Dibagi menjadi 4. Iya. Salah nggak sih? Coba sebutkan apa aja. Jadi ada rosem, had, misal, sama rosem, had, misal, rosem, had, misal, sama apa yang itu ya? Rosem, had, misal, sama rosem, had, misal, sama lafaz. Oh gitu. Rosem, had, misal sama lafaz. Iya. Coba sebutkan pengertian takrif had beserta dengan contohnya. Halo? Tadi apa pertanyaannya? Coba sebutkan pengertian takrif had beserta contohnya. Takrif had itu berhubungan dengan jeans dan apa ya? Langsung contoh aja kali ya. Aku ingatnya contohnya, pengertiannya aku lupa. Udah, sebutkan contohnya. Jadi contohnya itu insan adalah hewan yang punya pikiran. Ya. Halo, takrif rasem. Contoh dari takrif rasem. Jeans kalau mas apa tadi? Contoh dari takrif rasem. Kalau misalkan tarif rasem itu adalah
takrif yang menggunakan jins dan khas, i'rad dan khas. Kalau takrif lafaz dan takrifmu misal, Takrif lafaz dan takrif misal. Oh iya, kalau kalau itu pembahasan aku yang terakhir, weh. Tapi aku agak lupa sebenarnya, weh. Apa ya? Bentar-bentar aku mikir dulu. Tadi apaan sih? Tarif lafaz ya? ya. Itu yang akhir-akhir ya, bukan sih? Jadi kalau lafaz itu dengan menggunakan lafaz lain. Jadi gini, maksud aku, takrif lafaz itu lafaz yang menggunakan lafaz lain, tapi artinya sama aja. Contohnya tuh kayak gini, itik itu kan sama aja bebek ya kan, terus tepung kan sama aja dengan terigu gitu. Nah terus kalau misalkan takrif misal itu apa ya? Jadi dia dengan memberikan contoh, karena ada kata misal kan, takrif itu pengertian, terus misal itu dengan contoh. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Kul seperti lafaz juz'i yang menunjukkan Muhammad gitu. Itu. Kayaknya iya itu. Seingat aku itu doang sih. Udah. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup. Mungkin nanti gantian saya. Baik. Sebelumnya mari kita cukupkan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu ilmu mantik yang kamu ketahui? Ilmu mantik. Ilmu mantik yang saya ketahui itu suatu ungkapan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan petunjuk dalam berpikir agar tidak tergelincir gitu, agar ilmu pengetahuannya tuh selamat dari kesalahan. Jadi biar benar gitu. Itu yang saya ketahui. Nah, oke, baik, itu benar. Nomor 2. Ada berapa macam ilmu mantik? Ilmu mantik ada 2 macam. Itu tasawur dan tasdik. Apa itu tasawur? Tasawur itu memahami sebuah kalimat tanpa dihubungkan kepada kalimat yang lain. Kalau tasdik? Kalau tasdik itu memahami makna hasil gabungan. Jadi kalimatnya itu digabung gitu kan. Kalau tadi kan yang tasawur kan itu kan kalimatnya tanpa dihubungkan. Jadi cuma satu gitu ya. Kalau misalnya tasdik ini kalimat yang masih membutuhkan atau kalimat hasil gabungan dari kalimat lain pada kalimat lain. Contohnya apa sih dari tasawur dan tasdik? Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, contohnya tasawur itu saya bicara kayu itu tasawur kan. Jadi dia tuh masih ya udah kayu gitu, belum ada kegambar apa-apa. Tapi kalau misalnya tasdik itu sudah ada hubungan atau gabungan dari kalimat setelahnya, kayak misalnya kayu patah atau kayu itu
kayu itu rapuh, kayu itu rusak gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia contohnya kayak saya bilang tasawur, contoh tasawur itu zaidun. Jadi saya sekedar hanya bicara tentang zaidun. Kemudian contoh tasdiknya saya gabungkan zaidun kok imun gitu. Ah, nah, terus apa sih dilalah? Dilalah itu apa ya? Apa sih? Apa sih ya Allah? Mengerti sebab karena sebab yang lain. Mengerti suatu sebab karena ada sebab yang lain. Jadi apa namanya? Yang pertama itu disebut madlu, yang ditunjuk. Yang kedua itu disebut adal. Kebalik. Kebalik ya? Yang pertama Loh, disebut iya yang ditunjuk itu disebut madul, yang kedua itu disebut adal. Ya bener kan? Ada berapa macam? Kenapa? Ada berapa macam sih dilalah itu? Dilalah itu ada dua macam. Dilalah lafziah dan dilalah ghairul lafziah. Apalagi ya? Apa yang membedakan antara dilalah lafziah dan ghairul lafziah? Yang membedakan Ya. dilalah lafziah itu biasanya karena kan dilalah lafziah itu berupa lafaz atau suara. Sedangkan kalau ghairul lafziah berarti yang bukan suara, seperti contohnya kayak di pakai bahasa isyarat gitu. Dengan isyarat tertentu kita udah tahu maknanya tuh apa gitu. Coba jelasin pengertian dilalah lafziah. Dilalah lafziah itu kan tadi kan yang apa namanya kita paham suatu makna itu dari suara. Jadi kita paham suatu makna itu dari suara. Kalau Ya gitu. tadi ada berapa macam sih dilalah lafziah dan sebutkan? Dilalah lafziah itu ada 3 macam. Pertama dilalah lafziah tabi'iyah, dilalah lafziah akliyah, dan dilalah lafziah wadliyah. Jelaskan dilalah lafziah tabi'iyah. Dilalah lafziah tabi'iyah. Dilalah lafziah tabi'iyah itu dilalah yang menunjukkan tabiat atau watak seseorang. Jadi tabiat seseorang gitu. Berikan 2 contoh dilalah lafziah tabi'iyah. 2 contoh dilalah lafziah tabi'iyah. Contohnya seperti kita mendengar ungkapan suara aduh, berarti itu menunjukkan orang tersebut sakit terkena sesuatu sehingga menyebabkan sakit gitu. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua, ketika kita mendengar suatu ungkapan dia berteriak secara serentak gitu, maksudnya secara tidak sengaja gitu.
Berarti menunjukkan bahwa dia itu sedang kaget gitu. Tunjukkan al-madlul dan dal dari dilalah lafziyah tabiyah. Tadi kan di Lalabja itu kan dari contohnya seperti kata kita mendengar suara atau ungkapan aduh, itu berarti menunjukkan kata sakit. Nah, adalnya itu aduh, ungkapan suara kata aduh. Nah, al-madlulnya yang ditunjuknya itu sakitnya gitu. Jelaskan dilalah lafziyah akliyah. Nah, kalau yang akliyah ini dilalah yang menunjukkan berupa suara yang rasional atau suara yang diterima oleh akal. Suara yang dapat diterima oleh akal. Udah? Benar. Udah. Berikan 2 contoh dilalah lafziyah akliyah. Contohnya itu semisal kita sedang melewati suatu ruangan, kemudian kita mendengar suara dari ruangan tersebut atau dari kamar tersebut. Nah, berarti itu menunjukkan di dalam kamar tersebut ada orang pasti kan, ada seseorang di dalamnya. Contoh pertama. Kemudian contoh kedua, ketika kita sedang mau ke kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi ada suara air. Suara air yang berjatuhan berarti menunjukkan di dalam kamar mandi itu ada orang yang sedang mandi gitu. Tunjukkan madlul dan dal dari dilalah lafziyah akliyah. Adalnya itu suara yang terdengar. Suara yang terdengar kayak misalnya tadi kan kita lewatin suatu ruangan atau kamar gitu. Nah, kita mendengar suara. Nah, itu adalnya. Kemudian madlulnya yang ditunjuknya itu seseorang yang di dalamnya. Berarti menunjukkan di situ kan ada orang gitu di dalamnya. Apa? Halo? Jaringan aku agak jelek. Sama kayak orangnya. Mudah amat. Nah, terus selanjutnya, jelaskan dilalah lafziyah waziyah. Dilalah lafziyah wadliyah, yaitu dilalah yang apa ya? Dilalah yang maknanya itu ditunjukkan untuk suatu makna atau yang maknanya itu bisa berupa ditunjukkan untuk suatu makna dan berupa istilah dan menjadi istilah. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi dilalahnya maksudnya kata maknanya itu ditunjukkan untuk suatu kata tertentu. Untuk suatu kata tertentu. Nah, kata itu biasanya makna dari kata itu biasanya itu sudah menjadi istilah gitu. Maksudnya disepakati bersama gitu. Jadi semuanya udah paham. Nah, selanjutnya berikan 2 contoh tentang dilalah lafziyah wadiyah. Contohnya apa ya? Contohnya itu seperti oh ya, seperti ini. Seperti kata as-sunnah, al-sunnah. Nah, dalam pemikiran kita semua kan pasti mikirnya kalau al-sunnah itu pemahaman kita terhadap segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Gitu kan?
Nah, itu kan jadi kata al-sunnah itu sudah maknanya sudah disepakati bersama, maksudnya udah pada paham gitu kalau al-sunnah itu pemahaman tentang sesuatu yang datang dari Nabi yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Contoh satu lagi itu kata Al-Quran. Nah, pasti di pikiran orang-orang juga mikir istilah dari Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad, itu kan. Ya nggak mungkin istilah dari makna Al-Quran itu pada fahamnya diturunkan kepada Nabi yang selain Muhammad gitu. Pasti diturunkan melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi pengertian maknanya tuh sudah disepakati bersama gitu. Jadi semuanya udah paham. Oke, baik. Tunjukkan madlul dan dal dilalah lafziyah wad'iyah. Nah, adalnya itu kata yang menjadi istilah tadi. Misal tadi kan as-sunnah. Nah, as-sunnah itu adalnya. Sedangkan al-madlulnya yang ditunjuknya itu maknanya, makna dari istilah tersebut gitu. Oh, siap, baik. Terus, apa perbedaan dari ketiga dilalah lafziyah tersebut? Nah, perbedaan dari ketiganya itu secara garis besar dilalah lafziyah tabi'iyah itu bersifat tabiat atau watak seseorang. Jadi kalau mendengarkan suara dari mendengarkan suara secara tidak langsung berarti menunjukkan apa gitu ya. Nah, kalau dilalah lafziyah akliyah itu yang dapat berupa suara yang rasional yang dapat diterima oleh akal. Jadi kalau misalnya kita lagi berdekatan nih suaranya, maksudnya kita lagi lewatin suatu ruangan, pasti ngedengar ngedengar suara dari dalam kamar, berarti dalam kamar itu ada orang. Nah, itu kan dapat diterima oleh akal atau bersifat rasional. Kemudian yang ketiga, perbedaan ini dilalah lafziyah wadiyah itu kata yang menjadi istilah. Kata yang maknanya itu sudah menjadi istilah dan disepakati bersama. Itu perbedaannya. Oke, baik. Rahmat Nur Arifin, kamu sudah selesai dalam pembelajaran ini dan semua sudah keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.